membantah subhat Allah ada tanpa tempat. Subhat zaman kuno masih saja dimunculkan oleh orang-orang yang hidup di abad ke-21. Demikianlah subhat yang muncul saat ini, apalagi digembar-gemborkan di dunia maya yang sedikit sekali orang yang mengetahuinya. Sebagian subhatnya adalah kalau kita menetapkan Allah di atas langit, maka mereka menyanggah, kalau gitu Allah punya tempat dong, sedangkan tempat itu adalah sifat bagi makhluk, yaitu menempati suatu ruang dan waktu. Subhat semacam ini sudah disinggung oleh ulama masa silam seperti Al-Karmani. Yang pertama, Muhammad bin Aslam At-Tusi. Al-Hakim dalam biografinya mengatakan Yahya Al-Anbari menceritakan pada kami, Ahmad bin Salamah menceritakan pada kami, Muhammad bin Aslam menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Abdullah bin Thohir berkata kepadaku, telah sampai padaku berita bahwa engkau enggan mengangkat kepalamu ke arah langit. Muhammad bin Aslam menjawab, tidak demikian, bukankah aku selalu mengharap kebaikan dari Rob yang berada di atas langit. Yang kedua, Abdul Wahab Al-Warraq. Abdul Wahab bin Abdul Hakim Al-Warraq menceritakan perkataan Ibnu Abbas, di antara langit yang 7 dan kursinya terdapat 7.000 cahaya, sedangkan Allah berada di atas itu semua. Kemudian Abdul Wahab berkata, barang siapa yang mengklaim bahwa Allah itu di sini atau di muka bumi ini, maka dialah Jahmiyah yang begitu sangat jelek. Allah Azza wa Jalla berada di atas ars, sedangkan ilmunya meliputi segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat. Imam Ad-Dahabi menceritakan bahwa pernah ditanya pada Imam Ahmad bin Hambal, orang yang berilmu mana lagi yang jadi tempat bertanya setelah engkau? Lantas Imam Ahmad menjawab, bertanyalah pada Abdul Wahab bin Al-Warraq. Beliau pun banyak memujinya. Pelajaran penting dari beliau, dari perkataan Abdul Wahab Al-Warraq ini dapat kita melihat bahwa Allah bukan berada di bumi ini, namun Allah berada di atas ars, sehingga yang meyakini Allah di muka bumi ini dialah pengadopsi paham Jahmiyah yang sesat. Yang ketiga, Harb Al-Karmani. Abdul Rahman bin Muhammad Al-Hanzali Al-Hafid berkata, Harb bin Ismail Al-Karmani menceritakan padaku terhadap apa yang ia tulis padaku. Sesungguhnya Jahmiyah benar-benar musuh Allah. Mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu makhluk. Allah tidak berbicara dengan Musa dan juga tidak bisa dilihat di akhirat. Mereka sungguh tidak tahu tempat Allah di mana. Bukan di atas ars, bukan pula di atas kursinya. Mereka sungguh orang kafir. Waspadalah terhadap pemikiran sesat mereka. Ad-Dahabi mengatakan bahwa Harb Al-Karmani adalah seorang ulama besar di daerah Karman. Di zamannya ia mengambil ilmu dari Ahmad dan Ishaq. Pelajaran penting dari beliau, penisbatan tempat bagi Allah tidaklah ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya, tidak pula ditunjukkan oleh perkataan sahabat dan selainnya. Yang sepantasnya adalah kita tidak menyatakan Allah memiliki tempat agar tidak membuat orang salah sangka. Namun yang dimaksud dari perkataan di atas adalah penjelasan Al-Karmani selanjutnya. Mereka sungguh tidak tahu tempat Allah di mana, bukan di atas ars, bukan pula di atas kursinya. Yang keempat, Utsman bin Said Ad-Darimi Al-Hafidz. Utsman Ad-Darimi berkata dalam kitabnya An-Naqdu ala Bashri Al-Marisi, dan kitab tersebut sudah berjilid. Kami mendengar dari Abu Hafiz bin Al-Qawus, ia berkata, para ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Beliau pun berkata, Allah berada di atas arsy-Nya, namun Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar segala sesuatu dari atas arsy-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang samar bagi Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang terhalangi darinya. Pelajaran penting dari beliau, dari perkataan Utsman bin Ad-Darimi di sini kita dapatkan lagi satu klaim ulama yang menyatakan bahwa Allah di atas arsy-Nya adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Sebagaimana klaim ijma ini telah kita temukan pada perkataan Ishaq bin Ruhawai, Qutaibah, dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Lantas masihkah ijma ini dipatahkan hanya dengan logika yang dangkal? Maka renungkanlah wahai para ahlul bid'ah. Yang kelima, Abu Muhammad Ad-Darimi, penulis kitab Sunan Ad-Darimi.
Ad-Dhahabi mengatakan di antara ulama yang tidak mentakwil atau memalingkan makna dan benar-benar beriman dengan sifat Allah al-ulu, yaitu Allah berada di ketinggian, saat ini adalah Al-Hafidz Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman As-Samarkindi Ad-Darimi. Dalam kitab beliau menjelaskan hal ini. Pelajaran penting dari beliau, di antara bukti bahwasanya Ad-Darimi membawakan dalam akhir-akhir kitabnya bab memandang Allah Ta'ala dan bab kejadian di hari kiamat dan turunnya roh. Ini jelas menunjukkan bahwa beliau meyakini Allah berada di ketinggian dan bukan berada di muka bumi ini sebagaimana klaim orang-orang yang tersesat. Yang keenam, Ibnu Qutaibah. Al-Imam Al-A'lam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri, penulis kitab yang terkenal yaitu Mukhtalaf Al-Hadis, berkata, kami mengatakan, bagaimana dibolehkan seseorang mengatakan bahwa Allah ada di setiap tempat, di mana-mana, sampai-sampai bersatu dengan makhluk. Padahal Allah Ta'ala berfirman, yaitu Rabb yang Maha Pemurah yang menetap tinggi di atas ars. Quran Surat Toha ayat 5. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, naik kepada Allah kalimat yang thayyib. Quran Surat Fatir ayat 10. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa sesuatu naik kepada Allah, sedangkan Allah dikatakan di mana-mana? Bagaimana mungkin pula dikatakan bahwa malaikat dan ar-ruh Jibril naik kepadanya, lalu dikatakan bahwa Allah bersama makhluknya di muka bumi ini? Maka berfikirlah. Ibnu Qutaibah kembali mengatakan, seandainya orang-orang yang meyakini Allah ada di mana-mana kembali pada fitrah mereka dalam mengenal Sang Khalik, maka sudah barang tentu mereka akan mengetahui bahwa Allah Maha Tinggi, berada di ketinggian. Buktinya adalah ketika berdoa tangan diangkat ke atas. Bahkan seluruh umat, baik non-Arab ataupun Arab, meyakini bahwa Allah di atas langit. Inilah fitrah mereka yang masih bersih. Beliau selanjutnya juga mengatakan, disebutkan dalam Injil bahwa Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam berkata kepada murid-muridnya yang setia atau Al-Hawariyun, jika kalian memaafkan orang lain, sungguh Rabb kalian yang berada di atas langit akan mengampuni kezaliman kalian. Lihatlah pada burung-burung, mereka tidak menanam makanan. Rabb mereka lah yang berada di atas langit yang memberikan rizki kepada mereka. Pelajaran penting dari beliau. Yang pertama, Ibnu Qutaibah ingin menyanggah pendapat yang menganggap pertentangan antara ayat-ayat yang menyatakan Allah di ketinggian di atas arsnya dengan ayat-ayat yang menyatakan Allah bersama makhluknya. Kedua ayat ini jelas tidak bertentangan. Allah tetap menetap tinggi di atas ars, sedangkan ilmu Allah yang di mana-mana bukan zatnya. Yang kedua, keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya adalah sudah menjadi fitrah manusia. Orang yang berkeyakinan berbeda dari hal ini itulah yang sungguh aneh, karena ia sendiri yang keluar dari fitrahnya. Yang ketiga, umat sebelum Islam semacam di masa Nabi Isa sudah mengakui bahwa Allah berada di atas langit. Yang ketujuh, Abu Isa At-Tirmizi, penyusun kitab Sunan. Ketika Abu Isa At-Tirmizi menyebutkan hadis Abu Hurairah, Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangannya lalu mengembangkannya. Abu Isa At-Tirmizi kemudian berkata, tidak sedikit dari ulama yang mengatakan tentang hadis ini dan yang semisal dengannya, yang membicarakan tentang sifat turunnya Rabb Tabaraka wa Ta'ala setiap malam ke langit dunia. Mereka katakan bahwa riwayat-riwayat semacam ini adalah sahih. Mereka mengimaninya, tidak salah paham, dan mereka tidak menanyakan bagaimana hakikat dari sifat tersebut. Demikianlah yang diriwayatkan dari Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka katakan bahwa kami mengimani tanpa menanyakan bagaimanakah hakikat sifat tersebut. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun Jahmiyah, mereka mengingkari riwayat semacam ini dan mengatakan orang yang menetapkannya sebagai musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan di tempat yang lain dalam Al-Quran, misalnya menyebutkan tangan, pendengaran, dan penglihatan, Jahmiyah pun mentakwil atau menyelewengkan maknanya, dan mereka menafsirkan tanpa mau mengikuti penjelasan para ulama tentang ayat-ayat tersebut. Jahmiyah malah mengatakan bahwa Allah tidaklah menciptakan Adam dengan tangannya. Jahmiyah katakan bahwa makna tangan adalah kuwah atau kekuatan. Ishaq bin Ibrahim mengatakan bahwa yang dimaksud tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk.
adalah seperti perkataan tangan Allah seperti atau semisal tangan ini. Pendengaran Allah seperti atau semisal pendengaran ini. Jika dikatakan demikian, barulah disebut tasbih. Namun jika seseorang mengatakan sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan bahwa Allah memiliki pendengaran, penglihatan, dan tidak dikatakan hakikatnya seperti apa, tidak dikatakan pula bahwa penglihatan Allah semisal atau seperti ini, maka itu bukanlah tasbih. Menetapkan sifat semacam itu inilah yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-11. Yang ke-8, Abu Ja'far Ibnu Abi Syaibah, ulama hadis negeri Kufah. Al-Hafidh Abu Ja'far Muhammad bin Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Basi, muhaddis Kufah di masanya, di mana beliau telah menulis tentang masalah ars dalam 1000 kitab. Beliau berkata, Jahmiyah berkata bahwa antara Allah dan makhluknya sama sekali tidak ada pembatas. Jahmiyah mengingkari ars dan mengingkari keberadaan Allah di atas ars. Jahmiyah katakan bahwa Allah berada di setiap tempat. Padahal para ulama menafsirkan ayat wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, yang dimaksud adalah dengan ilmu Allah. Kemudian juga telah ada berbagai berita mutawatir yang melalui jalan yang amat banyak bahwa Allah menciptakan ars lalu beristiwa atau menetap tinggi di atasnya. Allah benar-benar di atas ars dan Allah terpisah atau tidak menyatu dengan makhluknya. Dan masih ada lagi perkataan ulama lainnya yang hidup di tahun 300-an Hijriah. Wallahu a'lam.